akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan. Pengungkapan kasus pemberantasan narkoba dan pencegahan narkoba itu merupakan salah satu dalam program Astacita. Kemudian Bapak Kapolri juga mengatakan bahwa pemberantasan ini dari hulu ke hilir, sehingga Pak Kapolda Sumatera Utara memastikan bahwa penegakan hukum narkoba ini betul-betul kita lakukan on the track. Setidaknya saya akan menjelaskan hasil pengungkapan kasus secara kolaborasi Polda Sumatera Utara khususnya dengan 2 Polres. Yang pertama adalah Polres Simalungun dan yang kedua adalah Polres Pematang Siantar. Tentunya juga ini tidak bisa berdiri sendiri rekan-rekan. Ini kita berkolaborasi dengan Bea Cukai dan pemerintahan kota. Terkait hal ini adalah pemerintahan kota Pematang Siantar. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir. Saya akan menjelaskan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan saat ini, setidaknya ada 101 kasus yang berhasil diungkap secara kolaborasi Polda Sumatera Utara, Polres Simalungun, dan Polres Siantar. 101 kasus tersebut terdiri dari 159 tersangka narkotika yang berhasil kita lakukan penegakan hukum. Di sini saya akan menjelaskan 2 hal proses penegakan hukum yang menarik yang baru-baru ini Polda Sumatera Utara telah laksanakan. Nanti Kapolres Simalungun akan menjelaskan kasusnya, Kapolres Siantar juga akan menjelaskan kasusnya. Kasus pertama, ada 2 kasus, saya menjelaskan. Beberapa tempat di Siantar khususnya, jajaran Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara telah melakukan proses-proses penyelidikan dan penyidikan. Baru-baru ini kami melakukan penegakan hukum di wilayah Bangsal, lokomotif ya itu. Setidaknya ada 4 orang yang kami amankan. Pada saat proses penangkapan, petugas berhasil menangkap 1 orang dengan inisial JP. JP, tersangka JP ini merupakan pengendali di lokasi tersebut. Tersangka JP dialah yang menghubungkan antara apa yang diminta oleh pembeli narkotika dengan bandar yang ada di dalam. Dan itu juga sudah kita lakukan penegakan hukum. Melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone, dan DPO D yang dari dalam mengantar barang bukti pada saat penangkapan melawan petugas dan berhasil melarikan diri. Tetapi ingat, kamu bisa berlari tetapi tidak bisa bersembunyi. Yang kedua, terkait dengan masifnya peredaran jenis ekstasi dan happy five. Ada salah satu tempat hiburan malam di Siantar ini yang berhasil kita ungkap. Tempat hiburan malam nanti, salah satu tempat hiburan malam yang dilakukan penangkapan, awalnya kami berhasil menangkap tersangka pertama dengan inisial RS. Padanya berhasil kita menangkap tersangka dan barang bukti ada padanya sekitar 97 butir ekstasi dan happy five. Hasil keterangan yang dituangkan di dalam berita acara, sumber narkotika dan psikotropika yang ada padanya itu didapati oleh tersangka JS dan tersangka GP. Didapati dari tersangka JS dan tersangka GP.
Tersangka JS merupakan salah satu manajer yang ada di manajemen tempat hiburan malam tersebut, S21. Sumber barang yang ada itu didapati dari tersangka JS dan tersangka GP. Dan hasil penjualannya pada saat malam itu kami berhasil mengamankan sekitar 9 juta yang merupakan hasil penjualan dan sudah di-store ke tersangka JS yang nantinya akan berlanjut diberikan kepada tersangka GP. Jenis ekstasi yang diperoleh oleh tersangka RS sebelumnya diberikan oleh tersangka GP 200 butir dan sisanya ada diamankan. Pada saat penangkapan tersangka GP ada padanya yang diamankan ikut bersama, dan kemudian yang tersangka RS ini ada tersangka RT ini yang merupakan rekening penampung hasil penjualan ditampung dan digunakan rekeningnya yang bersangkutan. Mohon izin rekan-rekan media, seperti yang telah disampaikan Bapak Dirres Narkoba Polda Sumut, bahwa penangkapan yang dilakukan di Bangsal, di Jalan Bangsal, telah mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang ada di situ dengan cara berusaha menarik, kemudian memukul, mendorong, memukul mobil dan memprovokasi masyarakat bahwa penangkapan itu dengan berteriak-teriak tidak menemukan barang bukti, tidak ada barang bukti, sehingga masyarakat yang lain juga berkumpul. Dengan adanya informasi tersebut dan ada video sebagai barang bukti, kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Hazura Mustika ini umur 34 tahun, kemudian tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Simarito. Dari hasil pemeriksaan menyampaikan bahwa Hazura Mustika mendapatkan info bahwa suaminya ditangkap, namun mengatakan bahwa ada yang mengatakan tidak ada barang bukti, tetapi dia tidak tahu, kejadian awalnya tidak tahu, tetapi langsung melakukan perlawanan dengan menarik polisi, mendorong, berusaha melepaskan tersangka Johari Prayudi ini, sampai pihak kepolisian yang mengamankan tersangka sudah membawa ke mobil. Tersangka Hazura Mustika masih berusaha menghalangi jalannya mobil dan memukul mobil dari depan dan belakang, bahkan mengejar, sehingga kemudian di hari kemarin di tanggal 1 Mei 2025 kami mengamankan tersangka Hazura Mustika dan ada tersangka lain yang masih di dalam pengejaran yang akan kami amankan. Demikian untuk tersangka Hazura kami kenakan pasal 214 yaitu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pejabat yang menjalankan tugas sah dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.